Untuk Punden Lambang Kuning sendiri memang kita di sini tahunnya kita kurang tertera dengan seksama ya, karena di sini itu Punden itu berdirinya sejak keberadaan nenek moyang zaman dulu ya. Jadi nenek moyang pertama kali yang ada di Desa Lambangan yaitu Nyi Lambang Kuning. Biar nanti situs kita itu lebih dikenal orang ya. Memang di sini sebenarnya sudah dikenal ya. Nanti kalau sudah dikenal, memangnya kita bisa ikut membantu perekonomian masyarakat ya. Nanti kalau misalnya sudah rame, kita di sini pengunjung juga banyak, ya mungkin nanti dari sekitar sini bisa istilahnya berdagang ya, berjualan mungkin oleh-oleh atau makanan apakah itu manfaatnya itu ya. Kita tujuan utama juga itu ya, inginnya mengangkat perekonomian masyarakat Desa Nglamben. Pak, ini ngapunten kula kali rencana ini saking Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya. Ini nggih damel memenuhi tugas PPKN. Ya. Berarti wawancara panjenengan sebagai juru kunci teng Punden Lambang Kuning Madiun. Ya, ya betul. Niki untuk pertanyaan yang pertama niku. Kapan Punden Lambang Kuning ini didirikan, Pak? Ya. Kapan Punden Lambang Kuning didirikan ya? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo ya, yang berkenan hadir di tempat kami, yaitu di situs Lambang Kuning atau Punden Lambang Kuning, di mana situs Lambang Kuning berada di Desa Nglambangan, Kecamatan Ungu, Kabupaten Madiun. Dan situs Lambang Kuning sendiri sudah diakui oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur ya. Karena yang diakui ini kalau di kabupaten masih baru sedikit ya, termasuk di sini sudah diakui ya. Kita jawab pertanyaan yang pertama, yaitu kapan berdirinya situs Punden Lambang Kuning atau Punden Lambang Kuning ya. Untuk Punden Lambang Kuning sendiri memang kita di sini tahunnya kita kurang tertera dengan seksama ya, karena di sini itu Punden itu berdirinya sejak keberadaan nenek moyang zaman dulu ya. Jadi nenek moyang pertama kali yang ada di Desa Nglambangan yaitu Nyi Lambang Kuning ya. Lambang Kuning sendiri masih kaitannya dengan kerajaan Kabupaten Kediri ya. Dan kaitannya lagi dengan cerita calon arang. Nanti di Google itu ada tahunnya yang mengenai calon arang, yaitu nanti tahunnya sekitar itu ya, karena kaitannya ceritanya dengan calon arang dan Lambang Kuning. Ya nanti kalau tahunnya itu memang di sini warga sekitar sini sendiri kurang tahu kapan berdirinya situs Lambang Kuning, yang sejak yang jelas berdirinya itu ya sejak keberadaan pertama kali nenek moyang berada di Nglambangan sini. Itu ya mengenai jawaban saya kapan berdirinya situs Lambang Kuning. Lanjut. Kula wau meningali teng papan ke depan niku enten pembangunan 2024 niku berarti yang bagian luar niki nggih, Pak. Nggih, memang baru sekarang kita mendapat perhatian dari pemerintah. Ya tahun kemarin itu memang ada baru sedikit tahapnya, yaitu mengenai fondasi, dan ini kebetulan kita juga dapat bantuan dari Disparpora Provinsi ya. Pembangunan itu meliputi pagar keliling, gapura depan ya, terus ada ini pendopo 2 ini ya, pendopo depan dan pendopo belakang. Berikut itu halaman-halaman di sini kan dipaving ya, itu semua itu bantuan dari pemerintah provinsi Disparpora Surabaya, itu baru kemarin ya. Lanjut. Untuk yang selanjutnya niku leluhur atau tokoh-tokoh yang dihormati tahun mriki niku sinten, Mas? Ya memang di sini tokoh yang sangat dihormati dan disegani di situs Lambang Kuning, Punden Lambang Kuning ya. Punden itu berarti kata dari pepunden. Pepunden itu berarti orang yang dihormati atau disegani, orang yang paling sesepuh di sini ya. Di sini ada namanya Nyi Lambang Kuning ya. Sesepuh yang disegani dihormati di dalam sini yaitu Nyi Lambang Kuning atau Lambang Kuning ya. Karena di sini Nyi Lambang Kuning sendiri masih orang dikatakan orang yang babat di Desa Nglambangan, juga beliau dikatakan danyangipun Desa Nglambangan ya. Itu namanya sesepuh yang ada di Punden Lambang Kuning. Lanjut. Ya, terus untuk yang selanjutnya nih
nami lambang kuning itu asal usulnya saking pundi Pak? Memang lambang kuning sendiri itu nama, kalau orang sini tahunya ya lambang kuning ya, mungkin itu nama aslinya atau bukan, yang jelas warga sekitar Desa Nglamban itu namanya aslinya ya lambang kuning ya. Lambang kuning sendiri masih keturunan atau keluarga dari Kerajaan Kauripan Kediri ya. Mengenai cerita singkatnya, beliau bisa dikatakan korban dari calon arang. Sewaktu di Kediri itu semacam ada pagebluk ya. Pagebluk itu kalau zaman sekarang ya dinamakan corona itu ya. Pagebluk yang ditimbulkan si calon arang, yang membuat calon arang itu mungkin sekupnya kecil ya, mungkin satu kabupaten atau desa ya, namanya pagebluk. Mungkin zaman dulu orang sakit pagi sore meninggal ya. Lambang kuning itu melarikan diri dari Kauripan, itu melarikan diri ya. Dalam pelariannya kok bukan berlari itu kalah, enggak ya, dia mencari aman. Karena lambang kuning sendiri jadi target sebagai wanita persembahan dewa ya. Waktu dulu memang si calon arang itu suka mencari gadis untuk persembahan dewa. Mungkin dalam pelariannya lambang kuning itu singgah di mana dulu kita kurang tahu. Terakhir di sini, waktu dulu di sini itu masih berupa hutan belantara ya, belum jadi desa, belum ada penghuninya. Baru lambang kuning itu sama prajurit atau penderek ya, itu babat hutan. Setelah babat hutan selesai baru mendirikan desa, namanya Desa Nglambangan. Jadi sampai akhir hayatnya Nyi Lambang Kuning itu dimakamkan di Desa Nglambangan, makamnya di belakang kita ini ya. Lanjut. Untuk masyarakat ini apa Pak? Masyarakat sekitar ya, memang di sini kita masih berupaya ya, biar nanti situs kita itu lebih dikenal orang ya. Memang di sini sebenarnya sudah dikenal ya. Nanti kalau sudah dikenal, memangnya kita bisa ikut membantu perekonomian masyarakat ya. Nanti kalau misalnya sudah rame, kita di sini pengunjung juga banyak ya, mungkin nanti dari sekitar sini bisa istilahnya berdagang ya, berjualan mungkin oleh-oleh atau makanan apakah gitu. Itu manfaatnya itu ya. Kita tujuan utama juga itu ya, pinginnya mengangkat perekonomian masyarakat Desa Nglambangan. Terakhir itu harapannya panjenengan kalau generasi muda ini Karang Taruna panjenengan ya, dua kali bincang-bincang itu ya. Memang kita untuk generasi muda ya, memang kita harus perkenalkan ya peninggalan leluhur kita ya, karena kita itu kayak saya sendiri itu sudah generasi tua ya. Nanti siapa lagi yang akan meneruskan ya kalau enggak generasi muda. Makanya di sini kadang dari sekolah-sekolah itu mengadakan tur di tempat-tempat yang ada peninggalannya ya, biar istilahnya pemuda-pemuda zaman sekarang kenal mengenai sejarah dan peninggalan dari nenek moyang zaman dulu. Itu aja harapan saya. Mungkin cukup Pak pertanyaan dari saya ya. Di matur suwun ya, kalau ngapunten nek bahasa kula nggih kenapa kula kiambang di semanten apabila wonten kelentah-kelentah kula wonten istilah penjelasan ingkang kurang kula nyuwun pangapunten ingkang sapunipun nggih. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun memang ada acara rutin yaitu namanya nyadran ya, atau bersih desa. Nah, itu diadakan setiap bulan Suro, harinya Jumat Legi ya. Ya memang di sini itu tempat tradisinya biasanya ya orang yang punya nadar apa, terus ada semacam pernikahan atau khitanan, mendapat pekerjaan, biasanya orang yang punya keyakinan di sini itu biasanya bancaan atau selamatan di sini ya. Bahkan di sini itu setiap hari orang selamatan itu ada ya, setiap hari ya. Ya mungkin waktunya kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam ya. Nah, terus memang di sini itu punya tradisi tersendiri, yaitu namanya bersih desa atau nyadran ya. Bersih desanya nanti diadakan di bulan Suro, harinya Jumat Legi ya. Biasanya tradisinya itu ya, Jumatnya Jumat Legi ya. Karena pasaran untuk Kabupaten Madiun sama Ponorogo ini mungkin beda. Kalau Kabupaten Madiun itu Legi itu mengapa berdirinya Kabupaten Madiun itu harinya Legi ya, Legi. Terus nanti acara itu nanti dikemas sebagus mungkin ya.
yaitu nanti pada malam Jumatnya ada semacam kirap ya. Nanti kirap itu namanya kirap tumpeng Bogoworso dan kirap hasil bumi dari Desa Nglambangan. Nanti buat tumpeng yang tingginya 2 meter itu, terus nanti disusul di belakangnya hasil bumi palawija ya, dan nanti di belakangnya disusul dengan semacam tumpeng yang kecil-kecil dari setiap RT. Karena di sini ada 22 RT, berarti setiap RT itu membawa tumpeng yang nanti dipanggul orang 4 ya. Nanti acaranya finishnya di sini ya, nanti setarnya dari rumahnya Bapak Kepala Desa. Terus acaranya habis kirap nanti ada selamatan, habis itu ada hiburan yaitu wayang kulit ya. Terus nanti siangnya Jumat siang tradisi utama yaitu tayub ya. Karena di sini itu tradisi utamanya yaitu tayuban ya. Kalau siang itu tradisi yang berada di Desa Nglambangan. Kalau perane panjenengan dalam kegiatan tersebut niku napa sebagai pemimpin napa? Kalau di sini memang di sini itu saya sendiri di sini sebagai juru pelihara atau juru kunci situs Lambang Kuning. Di desa sendiri kita memang dijadikan namanya LAD ya. LAD lembaga adat desa ya. Nanti pas kalau ada upacara adat nanti ada orang 3 yang dijadikan LAD nanti memandu di sini ya. Nanti apa yang dilakukan oleh Bapak Kepala Desa di dalam sini setelah ritualan apa-apa saja nanti ada yang memandu yaitu LAD lembaga adat desa. Itu peran saya di samping kita menjaga situs ini. Kita kalau ada upacara adat juga ikut istilahnya membantu apa-apa saja yang diperlukan gitu ya. Kalau enten masyarakat sing berkunjung ten mriki niku enten seperti pantangan ini ya. Memang di sini itu memang nggak ada tertulis untuk pantangan ya. Yang jelas kita himbau orang yang datang di sini itu untuk tujuan ya. Memang tujuannya saya minta tujuan yang bagus ya. Misalnya ada niat yang bagus ya. Jangan sekali-kali di sini masuk di sini dengan niat-niat yang jahat ya, itulah. Nanti kalau mungkin memang di sini itu memang nggak ada aturan tertulis ya. Yang jelas kita masuk di sini itu karena di sini itu tempat sakral. Yang jelas kita harus istilahnya adab atau sopan santun harus dijaga. Istilahnya ngomong sama ngomong harus dijaga gitu aja ya. Itu aturannya. Ya, lanjut. Yang selanjutnya niku tantangannya panjenengan dalam menjaga situs budaya niki napa Pak? Ya memang di sini itu kita ya juga ada ya memang tantangan-tantangan kadang terberat itu ada yang nanti kalau terberat itu kadang pas upacara adat ya. Nah itu kita tenaga itu ya terporsir yang jelas ya, karena nanti selain upacara adat ini karena habis selamatan itu di sini itu mesti itu bekas-bekas tumpeng itu numpuk di depan di dalam sini. Kalau ibaratnya kita seperti kapal pecah itu ya penuh ya di sini, istilahnya tungglasah tempat-tempat seperti bekas-bekas tumpeng itu ya. Nanti kita malam dibantu sama anak-anak Karang Taruna, kita dibantu ya. Tapi itu habis itu kita ya tetap harus istilahnya membersihkan. Nanti besok pagi kita biar bersih ya, karena besok pagi masih diadakan acara lagi ya. Nanti kalau pas itu kadang kita itu di sini kan pohonnya sangat banyak ya. Pohon-pohonnya sangat banyak. Istilahnya daun-daun itu juga banyak sekali. Nanti pas musim rontok itu kita memang juga ekstra untuk membersihkan ya. Kita ekstra membersihkan ya, kita itu ya tenaga kita ya harus istilahnya terporsir ya. Karena kita kalau nyapu seluas ini ya mungkin sampai depan rumah saya, nanti sampai depan pohon itu, karena itu sudah istilahnya rutinitas yang membersihkan saya ya, nanti belum di dalamnya ya. Itu tantangan saya. Kalau tantangan yang lain mungkin ya tidak ada ya. Memang di sini ya itulah suka dukanya ya. Untuk tantangan lain kadang ya itu kadang memang ada semacam di sini ada tamu itu aja. Kadang kita ya pas tujuan di sini, di situ ada tamu datang, itu aja kadang nggak istilahnya nggak menyapa, itu kita ya gimana gitu ya. Harusnya kalau ada tamu itu ya mungkin kalau di sini itu ada semacam orang istilah jagongan, kalau di sana ada jagongan ya paling tidak kita permisi ya, kita salaman dulu. Kadang itu kita itu kedatangan tamu itu ada yang tidak
tidak mau sama sekali untuk menyapa atau salam itu ada juga ya. Tapi kita memang di sini itu kita istilahnya kita berlatih bersabar ya, kita harus ya sabar gitu aja ya. Itu tantangan di sini ya. Lanjut.